ini. Kenapa kakinya Bruno? Nah, Pak Dokter bener nih. Jadi mau nanya nih Mas Bruno. Kenapa? Ini kaki saya Pak Dokter. Seleo, jatuh. Kalau nginjek suka sakit telapak kakinya itu kenapa ya dok? Nginjek suka sakit. Sakitnya kayak apa rasanya? Kayak cinta dok, datang tiba-tiba. Ya Allah, sakit kayak cinta kayak tukang itu kali ya, debt collector datang tiba-tiba. Beneran nih dok? Sakit banget. Udah dikasih apa dia? Udah diobatin? Udah, belum diobatin sih. Cuman masih apa ya tuh? Sepatu baru tuh ya? Ya. Baru sih. Ya. Cuman tenor 12 bulan. Aman. Kita ini ada dokter Dika. Boleh nimbrung nggak? Ini cewek-cewek datang seperti cinta katanya Bruno. Datang tiba-tiba. Nggak diundang, nggak di... Kenapa? Lagi ngobrolin apa sih Bapak-Bapak? Ini kakinya Bruno katanya sakit tuh, yang telapak kakinya ya Bruno ya? Telapak kakinya, kalau nginjek tuh sakit, kenapa ya? Hah, kenapa ya? Asam urat. Mau nyama-nyamain sama tema. Kayaknya sih iya. Emang temanya apa nih? Temanya asam urat. Masa sih? Bener. Tapi ini beneran. Ini beneran. Ternyata Pertama ini adalah kurangi berat badan. Pasti begitu. Ke dokter mana juga pasti kurang gitu. berat badan tapi lama, Lula. Jadi yang cepet apa dong? Yang cepat. Setrika. Tapi bener deh, kita mau ngomongin hal itu memang asam urat, tapi kita kaitinnya sama diet, sama herbal. Iya. Kan udah banyak yang nanya ke kita kan, sebetulnya itu bisa nggak sih nggak usah pakai obat, pakai yang ada di rumah sehari-hari aja gitu. apa mungkin makan kangkung kali kemarin ya? Emang ngaruh ya kangkung sama Iya, asam urat? Makan kangkungnya seberapa bakul? Wah enggak seberapa bakul. Kayaknya kangkung sama teman-temannya deh. Waktu Senin kangkung. Teman-temannya kangkung pakai jeroan ya, pakai iya, daging, mungkin pakai itu itu kali ya, dong. nggak kangkung doang nih Coba pasti. nanti diliatin aja permasalahannya apa aja gitu ya. Nanti di segmen 3 boleh telepon lo ke sini. Oh, gitu. Siap. Silakan kita buka dulu ya. Udah, sana itu istirahat dulu deh. Iya, oke ya. Kita buka dulu ya. Halo Indonesia, selamat pagi. Apa kabar? Ketemu lagi di Halo Dokter. Ya, semoga pemirsa dalam keadaan sehat, karena sehat itu Asik. Nah, ini menarik nih. Kali ini kita akan membahas mengenai asam urat. Tentunya pemirsa juga banyak, atau mungkin sekarang sedang, nyut-nyutan kakinya karena asam urat. Betul, tapi tiba-tiba ngomongin begitu saya langsung nyesel kenapa hari ini pakainya yang pendek ya sepatunya ya. Biasa kan sama Dika, kalau sama Dika mesti hitung-hitung gitu. jangan terlalu tinggi menjulang. Lupa hari ini sama Boy, aduh betul-betul ya. Tapi pemirsa tadi seperti yang tadi saya katakan banyak sekali tuh yang bertanya lewat DM. Nanyanya gini pengennya asam uratnya tinggi, tapi bisa nggak sih kalau bisa nih ngobatinnya pakai Nggak pakai obat-obatan yang kimiawi. ya herbal-herbal yang ada di rumah aja yang nggak susah yang lebih mudah, lebih simpel. dapetnya. Nanti semua pertanyaan lewat Instagram kita jawabin satu persatu karena hari ini kita nggak terima telepon gitu ya. Oke, pokoknya Terus, tanya deh sebanyak-banyaknya ya. Betul. Untuk kamu bertanya, kirim pertanyaan ke Instagram kita @halodokter_tvri. tanya dulu dong, dokternya siapa dulu? Oh iya, saya lupa. Ini kita punya dokternya ya. Kita akan mengundang nanti ada Dr. Cindy J. Pujiadi SP, spesialis gizi klinik. Kemudian terus? satu lagi ada kandidat dokter, Dr. Ingrid Tania MSI, dokter ahli herbal. Nih ya. Tepat sekali. Ini jagoan dua-duanya. Kita mau ngomongin mengenai dietnya mesti gimana berhubungan sama asam urat. Satu lagi herbal yang bisa dipilih di sekitar dapur kita aja, nggak usah jauh-jauh dapur orang gitu Betul. ya. Jadi ini habis nonton acara ini nih bisa langsung bikin ya. langsung bikin. Oke ya, tapi kita jeda dulu pemirsa, jangan kemana-mana. Iya, tetap di Halo Dokter karena sehat itu Asik. Sama saya Dr. Boy Abidin, bukan Dr. Dika ya. Bukan, nggak ada begininya juga nggak ya ada pemirsa begininya. ya. Oke pemirsa, kita masih membahas mengenai kendalikan asam urat dengan pengaturan diet dan herbal. Dan jangan lupa karena sehat itu Asik, ya. Udah kelihatan dokter Ingridnya, yuk. Hai dok. Itu dia. Dok, ini jauh nih dokternya dari Malaysia nih. Jauh. Dari Malaysia jauh. Gimana sih? Dokter Ringgit? Ya Dokter Ingrid. Ya. Oke, Dok. Makasih Bruno ya. Ayo tinggal dulu yuk. Iya. Tinggal dulu. Jarjit. Dok. Kita mulai dari awal ya dok ya. Dok sebelum lupa. Ingetin lagi dong dok, dokter itu adalah ketua
Dokter herbal tuh gimana sih dok namanya? Ketua Umum PD POJI ya. PDJ. PD ya. POJI. Kepanjangannya apa? Perkumpulan Dokter Pengembang Obat Tradisional dan Jamu Indonesia. Ketuanya Oke. dokter Ingrid. Ingrid. Nah, Wih, jadi kalau- artinya memang jamu dan obat tradisional diakui di Indonesia ya. Artinya itu memang ada ilmunya atau ada bidangnya Iya. khusus yang menangani Dan itu ya. kita semakin berproses kan Iya, menuju iya. pembuktian ilmiah. Jadi diperbanyak kalau lagi. ketemu dokter Ingrid udah pasti pulang bawa oleh-oleh resep macam-macam Iya. deh, asik deh gitu ya. Yang dan kita kalau duluan mikirnya kalau herbal, jamu, pahit. Itu udah nggak zaman tuh dok ya. Sekarang sebetulnya banyak yang kita bisa olah dengan rasa yang enak ya, yang bisa diterima oleh lidah kita gitu. Dok, kalau ngomongin asam urat, kalau obat itu kan kita udah tahu nih hitungannya sekian, satu Ya, atau dosisnya dua atau udah tiga jelas. itulah sehari. Kalau misalkan yang kayak herbal yang kita buat sendiri di rumah tuh ngitungnya gimana dok? Saya suka agak bingung gitu. Ada nggak sih kemudian tingkatnya bahaya atau toksisitasnya gitu, keracunannya Ya. gitu? Jadi kan kalau herbal atau rempah itu kan ada bahan segar, ada bahan kering, ada ekstrak, ya ada fraksi ekstrak. Udah mulai pusing di sini, mulai pusing. Oke. Jadi nggak yang selalu biasa yang segar ya. yang Iya. biasa di rumah pasti yang biasa segar di rumah yang sama yang segar kering sama ya? yang kering. Ya. Nah, Oke. untuk yang segar itu memiliki rentang keamanan yang paling luas. Karena itu Oh, jadi nggak usah terlalu takut nggak usah terlalu sebetulnya. takut karena dia kisaran takaran amannya itu luas. Oh, Gitu. baik. Tapi Jadi- artinya tetap ada dosis Ada takarannya toksisitasnya ada minimal ya. berapa, maksimal berapa. Nah, tapi Oke. rentangnya itu luas. Ya. Semakin ke arah yang kering, lalu ke arah ekstrak, semakin ke arah fraksi ekstrak karena dia semakin terkonsentrasi, maka Masih lebih rentangnya hati-hati. lebih sempit. Oke. Oke. Jadi kalau di rumah pasti nggak ada ngomongin yang basah sama yang kering, tenang ya, jangan nggak usah terlalu panik ya. Dok kan bawa materi ya dok ya, Iya, boleh iya, ya. iya. Boleh dong Mas Adit, Mas Bintang, Bulan. Oke, silakan dok, silakan dok. Iya, saya berdiri ya. Boleh Ya, dok. silakan dulu. Mentang-mentang ya Ketua Pokci ya, pokoknya liatin aja Boleh dong langsung bajunya ya. aja Saya- ada Jamu-jamu. gendong ini Bawa coba. jamu gendong. Jamu gendong. Nah, kita lanjut, ini kan Iya. judulnya ya, kita lanjut ke slide. Gini aja dok, Di-swipe aja. di swipe aja dok. Di swipe aja. Ya, oke. Oke, sip. Ya, Ya. jadi selama ini kita tahu asam urat ya. Masyarakat awam juga tahu lah istilah asam urat. Nah, cuma kadang-kadang mungkin bertanya sebetulnya apa itu asam urat. Nah, asam urat sebetulnya berupa asam. Dia bentuknya seperti kristal tajam yang merupakan hasil dari pemecahan purin. Nah, purin itu apa? Kan Iya. banyak juga Iya. orang bertanya kan, purin itu apa? Nah, purin itu sebetulnya zat sisa dari hasil pengolahan protein. Jadi kalau kita makan makanan yang mengandung protein, maka akan di tubuh kita akan Langsung. diolah, nanti Artinya kalau akan ada menjadi sisa purin. berarti makannya berlebihan. Artinya Iya. Enggak, dok gini dok, bahwa kalau makannya nggak berlebihan pun tetap ada dong dok purinnya kan dok? Oh iya, Tetap tetap ada. ada. Pokoknya Tetap ada. apapun Karena di juga. dalam tubuh kita itu sebetulnya juga ada Perlu, purin. ya. Secara normal itu pasti akan ada purin ya. Oke. Nah, di sini kan saya sudah sampaikan, jadi purin itu ada di dalam tubuh kita dan dalam makhluk hidup yang lain gitu kan, seperti sayur-sayuran, buah itu kan tanaman, tumbuhan ya, kacang-kacangan maupun dari dalam tubuh hewan ya, dari misalnya daging merah, jeroan, ikan, misal terutama ikan sarden ya, itu yang banyak kandungan purinnya. Nah, ketika kita mungkin berlebihan mengkonsumsi makanan yang tinggi purin, nah ini nanti bisa terjadi pemecahan dari si purin itu menjadi kristal asam urat. Nah, kristal asam uratnya menjadi meningkat, di dalam tubuh terjadi penumpukan, dan terutama akan menumpuk di sendi-sendi ya. Dan itu kristalnya kan berbentuk jadi tajam. poinnya Dr. Ingrid ini lebih ke protein saja ya. Kalau yang lemak, yang karbohidrat, yang itu bisa nggak akhirnya kemudian menjadi Asam urat sumber juga asam gitu. urat itu? Nah, dari gula, kalau kita konsumsi gula berlebihan itu juga ternyata ada penelitiannya dengan suatu rangkaian metabolisme di dalam tubuh kita Yang lebih itu kompleks lah gitu ya. sehingga juga menimbulkan kenaikan dari asam urat. Sehingga kuncinya memang kembali lagi pola hidup sehat ya. Oke, coba ya gizinya seimbang. Gizi seimbang gitu itu ya. paling Jangan penting poinnya ya. berlebihan. Oke, lanjut dok. Iya. Nah, kita tahu kalau kita memeriksakan secara berkala, maka kita bisa mengecek kadar asam urat di dalam tubuh kita. Nah, pada pria itu sekitar 3,5 sampai 7 mg per desiliter, yang normalnya
Kalau pada wanita 2,6 sampai 6 miligram. Ini kan laboratorium dok, tapi kan kadang tuh ya pemirsa juga sering pas udah sakit gitu, baru dia merasa oh ini jangan-jangan saya asam urat, itu kadarnya udah berapa biasanya dok kalau gitu? Biasanya kalau udah sakit udah lebih dari 7 biasanya. Sudah di atas 7? Iya, sudah di atas 7. Kalau misalnya nih 6 aja sudah harus berhati-hati ya, baik pria maupun wanita. Tapi ketika dia mencapai misalnya 6,5 pada perempuan kan sudah lebih dari normal. Nah itu sudah mulai tuh terasa gejalanya. Tetapi yang lebih dominan itu ketika baik pria maupun wanita itu ketika di atas 7 itu mulai terasa gejala atau nyeri pada persendian dan juga reaksi inflamasi atau peradangan pada sendi gitu, kemerahan, bengkak dan sebagainya. Tapi sakitnya ya, saya pernah ya pemirsa juga merasakan. pernah saya Bun. Jadi waktu itu tugas di puskesmas itu betul pinggir pantai. Di sana itu makanan seafoodnya, pantai ya. Makanan seafoodnya itu luar biasa enaknya gitu. Jadi tiap hari lah makan udang, makan kepiting, makan itu segala macam gitu ya. Sakitnya di mana? Jadi lagi duduk gitu ya, tiba-tiba kaki di jempol ini. Sakitnya luar biasa, itu saya udah kayak, dan dia memang datangnya tiba-tiba lagi. Itu waktu diperiksa udah berapa tuh asam uratnya? Aduh, waktu itu udah 8,5 kali ya, angkanya udah tinggi banget. Baiklah, ya bagus ya dok ya. Itu biasanya udah nyeri banget tuh. Udah nyerinya luar biasa udah. Iya. Ya, jadi memang kuncinya kembali lagi gaya hidup sehat. Bagaimana sebetulnya kita perlu mencegah, karena pencegahan lebih penting ya daripada pengobatan. Dan yang penting juga diantaranya selain mengurangi konsumsi makanan yang tinggi purin, juga perlu lakukan olahraga yang teratur. Kemudian juga berat badan, betul sekali perlu dijaga, jangan sampai berlebihan gitu ya. Juga peran air putih itu juga penting banget karena artinya minum. Iya, karena kan tadi asam urat ketika mulai berlebih kan itu butuh dikeluarkan dengan lebih cepat ya. Sehingga perlu ekskresinya lebih baik, sehingga kita penting sekali mengkonsumsi air putih. Nah, kalau itu nanti ya. Faktor usia pengaruh nggak dok? Artinya kan biasanya ini penyakit orang tua, asam urat mah, yang muda-muda mah. Dong, harusnya kan berhubungan sama purin. Iya, Kecuali makanya kalau orang faktor tuanya, usia. kalau orang tuanya nggak makan purin banyak, nggak masalah dong dok, berarti kan dok? Biasanya enggak sih, karena biasanya walaupun metabolisme orang tua lebih melambat, tapi selama dia bisa mengatur dietnya, mengatur aktivitas fisiknya. Artinya anak muda bisa kena juga. Iya, remaja aja ada. Jangan sombong yang masih muda itu. Lanjut dok. Nah, selain itu jangan lupa cek kesehatan secara berkala dan penerapan pola hidup sehat lainnya. Yang penting juga diet seimbang. Cerdik ya dok ya ini ya dok ya dari Kementerian Betul, Kesehatan. istirahat cukup, ya. kelola stres. Karena ini nanti akan mempengaruhi metabolisme semuanya ya di dalam tubuh kita, termasuk metabolisme protein dan purin, asam urat. Nah, untuk pengobatannya bagaimana? Kayaknya ditahan dulu nih dok. Ditahan dulu pengobatannya kayaknya ya. Padahal kita lagi nunggu pengobatan dari sisi herbalnya nih pemirsa ya. Kalau yang obat nanti sudah disebutkan lagi sedikit-sedikit, tapi nanti adalah bagaimana sih resep herbalnya. Dokter Roy duduk dulu dok ya. Kita akan jeda sebentar nih pemirsa. Resep herbalnya dari dapur kita sendiri udah gitu cukup aman. Sebentar lagi kita buka buat Anda semua. Iya, kayak pemirsa kalau mau bertanya silakan nih. Kita buka pada Instagram kita di Halo Dokter TVRI. Jangan kemana-mana, tetap di Halo Dokter karena sehat itu asik. Pengaturan diet dan herbal, hari ini kita akan bahas lebih jauh penanganan asam urat. Pokoknya nanti pemirsa ya setelah acara ini bisa tahu herbal-herbal dari rumah ya, dari dapur kita sendiri bisa banyak membantu asam urat yang tinggi. Makanya terus saksikan Halo Dokter karena sehat itu asik. Ya. Masih barengan sama Dokter Ingrid. Dok, lanjut dok. Kita udah sampai di titik yang tadi Obat. ya. Pengobatan. Silakan dok. Boleh dong, materinya belum selesai tadi. Iya, boleh ditampilkan lagi ya. Iya, silakan. Ya, silakan dok. Iya, jadi mengenai pengobatan penyakit asam urat itu memang yang standar atau yang konvensional dengan
manajemen obat-obat konvensional Kimia, ya. Nah, biasanya yang diberikan adalah obat anti-inflamasi itu nanti belakangan ya, setelah biasanya tidak berespon dengan antiinflamasi non steroid kan, misalnya ibuprofen dan obat antiinflamasi non steroid lainnya. Juga ada kolsikin ya, kolsikin ini juga termasuk obat yang sering dipakai pada penyakit asam urat. Kemudian yang tadi pencegahan tetap perlu dilakukan pada orang yang sudah ada penyakit atau gangguan asam urat itu tadi ya, bagaimana dia bisa menurunkan berat badannya jika berlebihan, kemudian pengaturan diet seimbangnya dengan mengurangi diet tinggi purin, kemudian menurunkan berat badan ya tadi sudah saya sebut ya, jadi ulang lagi deh. Kemudian membatasi alkohol ya, kemudian bagaimana juga bisa menghentikan obat-obat yang terkait dengan hiperurisemi, misalnya diuretik itu bisa membantu. Nah, herbal itu banyak yang bersifat diuretik. Oh gitu, sehingga, Dok. Contohnya, Dok? Nah, seledri. Ya, seledri. Ada nggak habis ini, Dok? Ada ya? Dok, Ada, lanjut, lanjut ya. Dok, sebelum lanjut saya mau tanya sedikit, Dok. Ini karena ada beberapa orang, mungkin pemirsa juga sering makan obat yang non-steroid tadi. Itu seperti makan permen aja. Jadi dia selalu bawa, nih kalau habis makan-makan lu sakit langsung minum, hilang. Nanti beberapa saat lagi, Tapi kan tidak itu bahaya nggak itu, Dok? Kalau obat antiinflamasi non-steroid, memang yang penting adalah bagaimana mengkonsumsinya secara tepat gitu kan, bagaimana tidak berlebihan karena biasanya ketika mengkonsumsi jangka panjang, apalagi kalau dosisnya berlebihan, biasanya kan livernya ya yang terganggu. Jadi itu dihindari ya pemirsa ya. Jadi sebaiknya dicari tahu akar masalahnya, kemudian itu yang dicegah. Saya sering menemui orang-orang yang gampang sekali beli obat warung obat warung ya, misalnya pereda nyeri, anti peradangan. Kemudian dikonsumsi langsung tenggak 2 tablet gitu, padahal harusnya 1 tablet. Nah ini yang ternyata begitu dicek dia mengalami gangguan fungsi liver gitu. Oke, jadi hati-hati nih pemirsa ya. Oke, lanjut silakan Dokter Ingrid. Iya, nah tadi saya menyampaikan ada pengobatan yang sifatnya bisa seperti diuretik, artinya meningkatkan pengeluaran air seni ya, buang air kecil kita supaya asam urat itu cepat diekspresikan, cepat dikeluarkan. Nah, apa sih contohnya herbal-herbalnya? Ya, yang pertama. Kok saya senang ya, Dok, melihatnya. Ini semua hari-hari nih. Gimana, Dok? Ya, yang pertama itu adalah seledri ya. Seledri nama latinnya Apium graveolens. Dia senyawa-senyawa aktifnya sebetulnya banyak ya, diantaranya apigenin dan lain-lain, dan itu kelompok senyawa polifenol. Nah, sifatnya itu sebagai diuretik ya. Diuretik artinya kan mempercepat diuresis atau pengeluaran air seni. Jadi kalau habis makan seledri kita pipis-pipis nggak masalah ya, Dok? Oh, nggak masalah karena memang kerjanya pada dasarnya dia bekerja seperti itu. Diuretik. Harus diimbangi dengan minum yang banyak juga berarti? Iya, betul. Kan haus juga pasti nantinya ya. Dok, tapi seledri ini kan juga bisa nurunin tekanan darah, Dok? Betul, karena sifat kerjanya sebagai diuretik, maka memang bisa dipakai untuk menurunkan tekanan darah. Jadi tidak hanya untuk satu masalah aja, tapi udah dari beberapa. Tapi nih, Dok, kalau misalkan kayak saya kan, saya tuh agak rendah tekanan darahnya, bisa 90/60 gitu. Saya tuh ada batasan nggak seledrinya nggak boleh, tapi doyan sama seledri. Ada lagi ya, doyan. Maaf ya, Dok, hemat makan sendiri, belanja lebih murah. Kalau sebutnya konsumsi 3-5 batang, itu kalau berhubungan kita mau mengobati asam uratnya atau ngejaga supaya nggak tinggi, atau gimana, Dok? Nah, ini adalah herbal penurun asam urat. Artinya ketika asam urat kita sudah tinggi, baru kita bisa konsumsi seledri dengan takaran 3-5 batang seledri per hari. Ini uji kliniknya udah ada gitu. Dimakan kletus gitu, Dok? Di jus atau gimana sih, Dok? Digado boleh atau di jus juga boleh. Ih, enak sih. Kalau dimasukin sop gitu, hilang udah? Boleh juga sebetulnya, tapi tetap bikin sop tapi kasih seledri, kan bisa sop seledri kasih itu. Sedikit, iya, tapi kalau sop seledrinya nggak sampai 3 batang sekali makan kan. Biasanya bagi-bagi orang lain sih dikumpulin. Biar soalnya kan seledri kan rasanya kayak getir-getir nggak enak gitu ya kalau menurut saya ya gitu. Jadi kalau di sup gitu kan ada gurih-gurihnya. Iya, memang ada yang senang dengan wanginya, tapi ada yang tidak senang dengan wanginya. Ada daun, ada batang. Daunnya nggak ada guna ya, Dok ya? Batangnya yang berguna. Semuanya sebetulnya. Maksudnya ini batang, maksudnya satu tangkai itu dengan daun-daunnya. Oke. Gitu. Nah,
Untuk Buat menurun. yang doyan-doyan seperti saya, oke, satu ya dok ya. Apalagi dok? Nah, untuk menjaga kadar asam urat kita, misalnya ini udah normal nih, kita pengen tetap normal, kita bisa konsumsi seledri ini maksimal 3 batang aja gitu, supaya juga orang-orang yang kecenderungannya hipotensi dia tidak semakin turun lagi. tensinya. Jadi maksimal orang-orang kayak saya nih, 3 tiga aja, nggak usah aja, lebih-lebih. tiga aja. Oke dok. Gitu. Dok, yang kedua Iya. dok, kopi mah bahagia lagi dok. Kita tiap hari minum kopi. Kopi. Iya, kopi ini kan selain mengandung kafein ada asam klorogenat. Nah, asam klorogenat ini yang dia terutama sifatnya penghambat enzim santin oksidase. Jadi Nanti dong. enzim yang merubah. Sebentar. Ini Ya. kopinya kopi pahit Betul. atau kopi kasih susu, kopi Dok, kasih ini kan krim, kopi kasih murni, macam-macam. kopi Kopi hitam hitam. yang murni. Iya. Diulang dok. Kalau misalkan saya beli kopi kekinian, Nah. itu masih dapat nggak dok gunanya? Ya enggak ya, kalau Masih kopi nggak dapet, kekinian kan kopi yang murninya Kopi cuma sedikit pakai biasanya. susu, pakai karamel, Pakai boba-boba. Aduh, itu kan gulanya banyak ya. Justru dengan gula yang banyak itu malah bisa mencetuskan kenaikan asam urat. Oh, Kan jadi kalau gitu. kita ngomongin kopi di sini yang dokter sebutkan adalah kopi hitam tanpa gula gitu? Iya. Iya nggak Ya. enak. Kalau saya tambahin susu dikit boleh nggak dok? Nggak pakai gula nggak apa-apa deh gitu. Misalnya tambah boleh, krim atau boleh. susu gitu. Jadi Oh. boleh tambah susu murni misalnya. Kemudian gula sebetulnya masih boleh, tapi Asal? sedikit aja. Misalnya gula aren gitu ya, oh, gula oke, aren oke. misalnya. Oh, ini cukup berarti 1 dokter ini sendok termasuk teh. aliran gula aren. Gula Kita aren, tahu ya. iya. Oke, baik. Nah. Kalau lemon dok diapakan dok? Nah, kalau lemon itu cukup diperas aja, diambil airnya. Sekitar 2 buah jeruk lemon, kemudian diambil airnya. Airnya ini boleh kita campur dengan 1 gelas air putih. Nah, Oke. dok lagi banyak loh dok orang sekarang yang tiap pagi sebelum Ya. makan apa-apa Biar kurus, tuh biar kurus. nggak cuma kurus iya, banyak betul. macam-macam deh ceritanya yang ngambil katanya meningkatkan kesehatan dengan cara lemon yang Ya, diminum peras. di gelas itu. Termasuk saya, Bun. Oh gitu. Iya, Ada tiap pagi. masalah nggak tapi sama Pencernaan lambung? nggak ada. Kosong saya bangun tidurnya habis sholat subuh gitu ya, terus kok itu peres gitu. Langsung Yang minum. meres siapa? Sendiri. Oh gitu. Meres sendiri. Sekalian dong kalau Fresh. itu ya. Oh, nggak. Jadi memang ada orang-orang tertentu dengan dispepsia misalnya atau gastritis itu ada yang memang tidak kuat juga Oh, jadi dengan hati-hati. lemon sebelum Nah, ya. makan ya pada saat bangun tidur. Jadi kalau untuk orang-orang yang seperti itu mengkonsumsi lemonnya setelah makan. Oh baik. Tapi ini untuk penurunan asam urat. Artinya untuk memaintainnya juga sama dosisnya. Memaintain itu bisa. Jadi lemon ini 1 buah saja itu sebetulnya bisa Udah cukup. memaintain. Memaintain. Tapi kalau untuk tujuan menurunkan kita 2. tambahkan 2. Berarti kamu nggak ada masalah lagi dong sama asam urat? Nggak ada, alhamdulillah nggak ada. Oh, karena tiap hari kan udah minum itu Iya. ya. Iya. Sampai sekarang jadi kurus gara-gara itu ya. Oh, baiklah. Itu. Soalnya Tujuannya apa ibu saya sendiri itu juga dulu ada asam urat, tapi tiap pagi mengkonsumsi lemon Ini tidak ada berhasil lagi. ya. Iya. Saya salah diri aja dia sama kopi dok. Kayaknya saya itu lebih lucu. Seledri itu enaknya pakai sup, pakai itu. Tapi dicampur juga mie boleh. bakso, enak Jadi pakai seledri. seledri mau kita campur dengan lemon, Lemon, itu boleh oh, malah lebih dikombinasi. enak. Gitu. Dok, kalau kunyit sama jahe ini kayaknya segala macam penyakit kunyit jahe melulu deh dok perasaan dok. Betul Dan nggak sih makanan dok? Indonesia Iya, ini banyak iya. yang mengolah Iya, dengan betul, kunyit dan betul. jahe kan. Karena kunyit dan jahe itu kan antioksidan yang kuat. Oke. Kemudian dia anti peradangan yang kuat. Sehingga akhirnya banyak gangguan Dalam kesehatan bentuk yang bisa murni dipakai. kunyit aja atau kalau sudah dibentuk masakan akan beda khasiatnya. Sebetulnya begini, kalau kita masak itu boleh aja sebagai bumbu, asal takaran yang dipakai sesuai untuk tujuan pengobatan. Nggak gitu. mungkin lah kayaknya ya dok ya, yang masak mah masak aja. Yang kalau kita mau konsumsi sebagai obat nih dok ya buat Iya. asam urat, berarti kan Iya. tadi ini kan konsumsi 3 sampai 2 sendok teh kunyit bubuk. Berarti beli Iya. yang bubuk gitu Iya, ya, udah beli banyak ya bubuknya. sekarang ya. Iya, beli yang bubuk. Tanpa gula, tanpa apapun ya dok ya. Dikasih air itu ya? Sebetulnya madu boleh, pakai Oh. madu boleh, karena madu itu kan juga bersifat antioksidan sama antiinflamasi, dia Jadi akan bisa menambah, menguatkan. Kalau jahe masih enak, kalau kunyit kayaknya salah Oh buat saya saya. lebih suka kunyit. Kemudian kunyit dicampur susu itu juga boleh, susu murni. Oh, Jadi warnanya namanya kuning-kuning golden gitu. milk ya, itu Oh, juga bagus. Oh, iya, Dok, iya, itu iya. dok, Bagus, Silakan, dok, dok. dok, ya. Ada juga tuh yang jualan Iya. jamu-jamu gendong yang buat kunyit asam itu lain.
Kalau kunyit asam, ada tuh yang kunyit Iya. asam yang minuman itu Kita kan kunyit enak. lemon aja, kunyit Kunyit lemon. lemon. Jangan kunyit Asam asam. sebetulnya bagus buat vitalitas ya, selain untuk perempuan yang sedang akan menstruasi atau menstruasi. Vitalitas. Untuk vitalitas Vitalitas. bagus. Dan juga untuk kesehatan liver, Iya, pencernaan. iya. Kenapa saya nggak terlalu cinta sama jahe ya, Dok? Ya karena saya tuh punya Asam lambung. GERD gitu ya, yang memang enggak kuat sama jahe deh. Karena si jahe itu suka memicu gitu ya. Jadi kalau kita nggak kuat sama jahe atau lemon, ada pilihan lain kok. Ada kopi gitu Iya, ya, iya. ada seledri, dan ada Iya. kunyit. Yang kunyit itu kayaknya nggak ada rasa apa-apa, nggak masalah jadinya. Iya, Biasanya iya. sih nggak bikin efek samping apapun biasanya ya, Dok ya. Iya. Saya belum pernah ketemu orang yang alergi kunyit. Nanti kita bahas lagi lebih jauh pemirsa Iya. ya, apa saja yang bisa kita pakai gitu ya untuk mengobati asam urat yang ada di dapur kita sendiri. Ya, dan juga itu kita akan bahas jenis makanan apa sih yang harus dihindari atau harus ditambahkan ya untuk mengontrol kadar asam urat kita. Tetap di Halo Sehat. Halo Dokter, karena sehat itu asik. Ya pemirsa, semakin menarik pembahasan kita mengenai pengendalikan asam urat dengan pengaturan diet dan herbal. Ini bersama Dokter Ingrid ya, tetap di Halo Dokter karena sehat itu Asik asik. ya. Jadi tadi kita udah dapetin yang namanya rumusnya nih ya pemirsa, Iya. gampang kok gampang ya. Dari mulai seledri gampang, terusnya Kopi. kemudian kopi, asik Oh, banget. paling enak. Tapi kopi pahit. Lemon, kunyit, jahe semuanya ada di rumah. Nggak Iya. perlu mahal-mahal. Tapi kalau kopi hati-hati ya, bukan kopi kekinian. Dok, udah datang nih Dokter Cindy juga. Kita Nah, ngumpulin itu dia, bareng-bareng Dokter aja Cindy. Dok. Ini seru nih Dok. Hai Dokter Aduh, Cindy. Dokter Cindy. Halo. apa kabar? Iya. Kenapa ya kalau Dokter Gizi itu badannya kurus-kurus gitu ya? Iya, bajunya sesuai tema hari ini. Apa? Emping. Iya, kalau Emping. orang asam urat itu pemirsa itu musuhan sama emping. Emping, Jadi dia kalau aduh. makan soto aja ya, empingnya disingkirin daripada sakit gitu kan ya. Tapi benar nggak sih Dok, karena emping? Emping termasuk yang tinggi nggak sih, purin? Kacang-kacangan kan, Ya, menjo. kalau berlebihan sih iya ya. Tapi kalau tidak sih mestinya Di tidak. soto sih nggak berlebihan ya Dok sebetulnya Dok. Dok Ya dari paling ujung setengah ke toples, ujung loh setengah Dok. toples paling nggak berlebihan. Yang Apa-apa. lucu, aku sih suka. Dok, Girly kan? Iya girly banget. Dok, nanya dong Dok, jadi sebetulnya kan kalau orang yang kena asam urat, apalagi kalau orangnya agak gemuk langsung suruh diet gitu kan. Terus orangnya ngomong gini, saya juga tahu Dok, tapi susah, bukannya segampang itu gitu loh ngurangin berat badan. Gimana Dok caranya Dok? Turun apa? Jadi maksudnya? lemaknya yang harus turun. Bukan airnya Orang yang sering berkurang. kalau turun berat badan, yang penting berat gitu kan. Orang Ya, suka gitu. timbangannya. Nggak peduli mau diare, air yang keluar, yang penting berat. Salah. Oke. Karena yang turun bukan itu. Apalagi Turun kalau itu misalnya mencapai turun. berat ideal atau turun dari berat sebelumnya? Misalnya beratnya 100 tapi idealnya 70, tapi dari 100 turun ke 90 tapi belum ideal. Cukup. Nggak apa-apa. Yang penting bertahap. Bertahap turun itu akan membantu. Oke. Tapi yang turun harus lemak. Kayak tadi kalau misalnya diuretik cairannya aja yang keluar kan Ya. nggak kurus itu. Ya, asam Begitu uratnya minum naik teratasi, lagi. tapi berat badannya harus diturunkan dengan Harus lemaknya. menurunkan berat badan dan tentu saja berat badan turun perlu diet. Iya, saya tuh pada Gak bisa simsalabim abrakadabra nggak diet. hati-hati dengan weight loss gitu ya. Yang kita pengen tuh fat loss gitu ya. Yes. Jangan cuman weightnya aja. Ya. Dok ada materi Dok? Eh, dokter ini udah habis belum Dok tadi? Belum ya? Yang mundur ya, saya oke. bantu mundurkan Boleh, dulu boleh. ya. Lanjut, Sedikit, Dokter. ya, Cindy, silakan. silakan. Oh dokter udah selesai memang? Nah, ini nih. Iya, jadi oh mungkin ini ya. barengan ceritanya, ih kompak Iya. amat. Aduh, kita mesti Wah. barengan. Jadi memang yang kita perlu perhatikan adalah asupan air putih. Jangan lupa tuh kebutuhan cairan kita. Jadi memang range-nya lumayan ada banyak sini ya. Tapi kan umurnya juga lumayan lebar. Jadi kebutuhan normal kita sekitar 8 gelas per hari. Dok, bukannya kalau kita udah tua gitu masuk 50-60 tuh udah harus berkurang Dok Iya, minumnya? jadi range minuman kita itu normal-normalnya sekitar 8 gelas per hari. Oke itu 2 literan ya Dok 2 ya? literan. Oke Dengan lah makin ya. tambahnya umur memang makin berkurang kebutuhannya dan disesuaikan dengan kondisi kesehatan masing-masing. Ada juga yang ngitungnya Dok pakai berat badan. Ya. Sementara kalau orang yang kelebihan berat badan itu kan pasti dia nggak sesuai lah ya Dok pastinya ya Dok ya. Berarti ntar minumnya sampai
masa harus sampai 4 liter, 3 liter gitu? Semua mesti disesuaikan. Jadi mungkin sekitar 2 liter itu sampai mungkin 10 gelas ya, 2,5 liter itu yang kita perlu perhatikan asupannya. Tapi kalau dari saya perhatikan juga kandungan cairan dalam tubuh. Jadi memang memakai body composition. Oh, baik. Jadi kadar cairannya berapa itu akan lebih tepat lagi di situ dilihat. Tapi menarik nih Dokter Cindy mengenai air putih. Kadang ada orang, Dok saya nggak suka air putih, rasanya tawar hambar. Nah bisa diganti apa nih? Sama juga yang suka gini Dok, kalau air putih itu bikin mual. Kadang juga ada gitu. bilang, boleh nggak airnya dingin? Nah, boleh, semuanya harus boleh. hangat? Nah kalau misalnya nggak mau hambar, boleh mau dikasih potongan buah. infus water. Kasih lemon ya Dok ya, betul ya Dok ya. Boleh, sehingga cairannya kita bisa penuhin kebutuhan kita. Oke. Itu cairan penting. Ini sambil menyelam minum air tuh kalau udah airnya dapat. Yang harus lemonnya dibatasin dapet. tentu saja jeroan. Oh. Jangan lupa jeroan itu batasin. Kenapa sih jeroan itu dimusuhin sebegitu banyak orang? Kenapa sih Gini, Dok? sering orang itu ya begitu makan, jeroannya dimakan. Ya. Sayurnya enggak. Ya. Asam urat katanya. Ya. Padahal dosa jeroan lebih gede daripada si sayuran tersebut. Dosa jeroan, catat ya. Oke. Tapi kalau kayak kangkung kan ditakutin banget tuh Dok. Oh jangan kangkung, Ya, jangan kangkung gitu. jangan kubis, apalah gitu. Jadi gini, sayuran itu memang kalau dahulu itu kita batasi. Ya, sekitar setengah gelas per hari. Beberapa sayuran kayak kangkung tadi ya, kol kembang kol. Tapi sekarang di jurnal yang terbaru itu dikatakan sayur makan saja. Oke. Tapi kan nggak bakalan pasti. banyak-banyak amat makannya juga Iya, kan ya? karena dikatakan kalau dari nabati itu kandungan purinnya apalagi kalau udah di proses pemasakan itu sebenarnya berkurang. Ya, ya. Dan dosanya lebih tinggi daripada dari jeroan. Jadi kalau kita makan tumis kangkung itu ya Dok ya, boleh nggak apa-apa? Harusnya nggak apa-apa, tapi mungkin ada beberapa orang habis makan kangkung sakit, mungkin dia lebih sensitif. Nah, itu Dok, mengenai secepat itukah kalau kita makan yang mengandung makanan yang purinnya tinggi langsung jadi gitu atau Harusnya perlu di jurnal nggak dibilang segitu begitu kan? cepatnya. Tapi Sebagai alumni asam urat Dok. Jadi katanya baru makan satu udah langsung cus, Padahal harusnya nggak segitu nyetrum gitu kayak Enggak nyambung. sih, tapi biasanya Harusnya ntar nggak segitu malam ya Dok ya. cepatnya. Iya. Biasanya malamnya ya Dok Iya. ya. Nggak segitu cepat harusnya sama Padahal makan berapa emping banyak. baru Jadi emping gini, 2 biji langsung jadi cut kalau rasanya makan gitu. sekarang terus langsung sakit, coba diingat-ingat semalam makan apa, kemarin makan apa. Prosesnya udah dari Gitu berkali-kali. Iya. Jadi itu Sebenarnya nggak akumulasi langsung. kronis begitu ya. Dok, Begitu ya? ditambah makanannya dia langsung keluar. Nah pemirsa, biasanya yang suka kelewatan sama kita semua itu adalah kaldu ekstrak daging. itu Caranya kan juga gitu kan, biasanya dibatasin kaldu. makan bakso ya Dok ya. Baksonya sih, kuahnya itu kan pada doyan ya Dok ya. Iya, itu beresiko juga. Jadi Yang lain yang suka lupa itu makanan yang mengandung lemak jenuh. kayak Pikir apa? kan Oke. kalau asam urat jeroan-jeroan, Yeah. tapi makanannya lebih ke arah goreng-goreng, dagingnya berlemak, santan-santan, nah itu juga Nah, beresiko. Dok, ini menarik karena kita ya di Indonesia kan mungkin makan-makan mewah, makan-makan yang banyak daging itu kan hanya pada hari raya dan hari Jarang lah tertentu. gitu ya. Boleh nggak sih Yakin. seperti itu atau hanya Yakin jarang, goreng-goreng itu pasti sering, santan-santan pasti Jeroan sering. kan nggak mahal. jeroan kan ya artinya kalau misalnya nih pada saat hari raya gitu kita mau makan itu gimana mensiasatinya, Dok? Nah, itu pertanyaannya mungkin dibalik. Oh, Gini, maksudnya gini loh Sekarang Dok. gini dulu, Nah. punya asam uratnya gimana? Gampang, Ah. saya sih cuma 4 Dok asam urat. Ya, kalau Nah, yang, angka yang 4. pernah tinggi Kalau- asam uratnya, Kalau asam uratnya oke ya mungkin sekali-sekali makan itu nggak kenapa-kenapa. apa-apa. Tapi kalau memang mempunyai Dok, masa makan itu peningkatan aja kadar asam cuman urat, boleh setahun 2 kali sih Dok. nggak boleh gitu, Dok, jadi ya. Nggak boleh ya Dok ya. dibatasin. Jadi gini, mau cepat keluar keluhannya, Ya. atau mau nggak ada keluar. Nggak ada keluar. Nah, kalau gitu hindarin. Oke, bisa nggak gini Dok? Saya makan tetap makan jeroan. Ya. Saya makan jeroan soto deh, haji apalah itu ya Dok ya. Iya. Terus saya makan langsung tambahin seledrinya Dokter Ingrid gitu Saya misalkan. tambahin remonnya dipersin. Boleh nggak sih Dok kayak begitu? Tapi kan nggak segitu instannya. Dia kan nggak misalnya begitu dikasih itu langsung dia sembuh, enggak. Oke, baiklah. Jadi Kita nggak terima ya bisa. kalau begitu ya. Jadi hilangkan pemikiran bahwa tektokan cepet gitu ya. Karena kan Kan nggak orang ya. suka mikirnya begitu, ini ketemu sama ini, ya ini kan dikalahin juga Menetralisir. sama ini menetralisir. Ternyata nggak bisa Nggak gitu segitu ya. cepatnya. Karena kan dia juga proses dalam badan.
Oke, baik dok. Emang Udah prosesnya kita- kayak jet coaster? Setidaknya Bisa. memang ada bisa membantu sedikit ya, Mas. Kalau mau dapat efek yang cepat, ya diuretiknya, karena diuresisnya itu sehari itu sih memang bisa ya. Tapi kalau memang Makannya banyak makannya banget gitu. terlalu berlebihan, purinnya terlalu tinggi, terus langsung satu hari itu kita coba netralisir dengan herbal, ya nggak bisa Nggak juga kekejar. gitu, Nggak nggak kejar. kejar. Bayangin kalau jeroan digoreng dok. Aduh, itu di Jangan. makanan Sunda itu Iya. yang pakai sambel. Kalau sambelnya habis tambah nasi, nasinya habis tambah sambel, terus ya. Nggak mau, nggak ikutan, saya nggak ikutan. Dok. Kita ke IG aja Sampai deh kalau jeroan. begitu ya. Dok, kita lanjutin nggak apa-apa ya dok, ya lanjut aja ya. Dari Endamah Mahdalena. Pagi dok, mau tanya, kalau untuk bengkak di bagian lutut ke paha, apa itu bisa dibilang asam urat? Obatnya apa? Saya rasa lokasinya biasanya ke sendi kecil ya kalau asam urat ya. Lebih Sendi duluan. kecil Lebih ya? ke arah Iya. sendi Jempol, kecil, jadi. jempol-jempol. Ini Betul. mungkin ada hal lain. Jadi coba apakah dia ada apa sih osteoartritis di lutut situ. ya, ini ya lutut ke Perlu paha. dicek. Betul. Lagi pula juga kalau misalkan nanya ke sini ada asam urat nggak, pasti kita langsung cek laboratorium laboratorium. yuk, Iya, gitu cek loh, laboratorium. pemirsa. Karena kita nggak bisa nyangka-nyangka, nggak bisa kira-kira gitu ya. Nah, saya mau tanya sedikit sebelum kita tutup segmen ini. Kalau ada obat untuk analgetik untuk yang herbal, Tapi ada nggak? herbal. Ada nggak sih obat herbal yang kita bisa ambil dari dapur kita Iya. yang buat mengurangi Sakit nyeri? kepala kah, Tadi nyeri udah kah? disebut sih sama dokter Ingrid, nanti kita sebutkan lagi pemirsa. Sama adukannya gimana sih begitu ya. Jangan kemana-mana pemirsa. Iya, tetap di Harus Sehat, karena sehat itu Dok. asik. Salah. Pemirsa, kembali lagi di Halo Dokter, karena sehat itu asik. Asik. Halo Dokter ya pemirsa ya. Iya, Oke. halo dokter. Ya, Halo, dokter yang sehat-sehat. Ya. Nah, tadi pertanyaannya Dokter Boy, penting banget nih kayaknya. Kalau lagi sakit-sakit begitu, misalkan nggak punya obat, nggak punya apa, ada nggak sih dari dapur kita yang kita bisa pakai gitu ya, Dokter Ingrid, yang kami bisa meredakan nyeri tersebut? Saya sekalian ini ya, Oh boleh, ada. Boleh, ada Silakan dong materinya, materinya silakan. Dokter Ingrid ya. Ada ternyata yang bisa menghilangkan nyeri. jadi ada 2 slide, cuma saya mau ke sini dulu ya. Yang bersifat analgetik itu di antara yang penurun asam urat ini adalah kunyit dan jahe. Kunyit dan jahe ini dia sifat anti peradangannya kuat, sehingga ada sifat analgetiknya juga, pereda nyerinya. Nah, ketika misalnya seseorang ada asam urat yang tinggi, kemudian nyeri, butuh segera obat, tapi mungkin belum beli obatnya, dia bisa ke dapurnya nih, misalnya mencampur kunyit Sama dengan jahe. jahe. Jadi Diapakan dok? Cuma diparut tetap gitu aja? dengan cara seperti ini ya. Oh, Kunyitnya 2 sendok teh kunyit bubuk, kemudian jahe bubuknya juga 2 sendok teh. Dikasih Dilarutkan air, udah. dalam air panas, diaduk, diminum 3 kali sehari. Gitu. Oh, Nah, diaduk air panas diminum. Ya, ya. kalau mau lebih kuat lagi efek analgetiknya atau pereda nyerinya, kita boleh ambil kencur. Oke. Kencur yang ada di Itu dapur. kencur tuh enak tuh, suka Iya. tuh baunya. Wah, ini Kencur seger kita banget. bisa ambil sekitar 10 gram minimal, atau kalau nyerinya banget-banget kita bisa 30 gram. Asal kuat pedesnya ya, 30 gram. Masukkan ke tempat yang sama juga dok? Iya, diiris Rajang aja, halus. kemudian dimasukkan ke air panas. Ya, air panas kira-kira suhunya 90 derajat Celcius, jadi baru mendidih air panasnya. Oke. Udah tenang Kemudian baru kita didiamkan. minum. Nah, sebetulnya ada lagi, tetapi ini bahannya memang tidak Ekstrak. ada di dapur, Dapur. kita. Oh. Paling ada di dapur kita temulawak sama kunyit ya. Ada yang lain Oh, misalnya meniran saya tahu. tempuyung ya. Meniran buat Tempuyung saya ini seperti bayang. ini ya. Kemudian kayu secang, daun kepel. Secang gampang ya dok ya, kepel masih gampang. Temulawak, kunyit kan gampang ya. Meniran. Tetapi ini yang bentuknya kering. Karena biasanya kalau kita ingin mendapatkan konsentrasi yang lebih tinggi, kita bisa keringkan bahan-bahan segar itu. Baik. Di angin-angin aja, asal di tempat yang bersih, tidak terkena sinar matahari langsung. Kemudian setelah kering, jadi sebelum dikeringkan tentu diiris ya, kalau yang bentuknya Nanti rimpang. minumnya diseduh aja gitu dok?
Nah, minumnya itu dengan direbus ya, Oh, dengan direbus. Nah, yang penting punya timbangan dapur ya. Oh, Karena harus ditimbang. kita jangan mengira-ngira deh, karena kalau mengira-ngira misalnya satu jari, jarinya siapa gitu kan. Terus jarinya ada yang panjang atau banget. kadang-kadang ada yang 1 inci, tapi kalau gendut sama kurus kan lain beda. ya. Jadi kita pakai timbangan. Saya selalu pesan gitu ke masyarakat, jangan lupa beli timbangan ya, di timbangan dapur aja. Nah, ini dengan bahan-bahan yang seperti ini memang sudah uji klinik juga ya dalam penelitian saintifikasi jamu. Nah, caranya seperti ini ya, kira-kira 5 gelas belimbing air direbus dalam panci stainless atau kendil tanah liat, atau bisa juga panci kaca, asal jangan panci aluminium. Ya, udah salah di situ tuh kayaknya. Kalau Ada zat aluminium yang itu kan terlarut di sebetulnya situ ya? logam, Logam. logam berat sebetulnya ya, dia bisa tercampur dengan Saya langsung mikir di rumah ada nggak ya? Oh, ada yang kaca, boleh dong. Oh, baik dong. tercampur dan berinteraksi dengan senyawa aktif yang ada di dalam herbalnya. Dari 5 gelas jadi tinggal 3 gelas. Iya, jadi 5 gelas ini dididihkan dulu. Setelah dididihkan baru dimasukkan bahan-bahannya. Ya. Kemudian direbus dengan api kecil 15 menit. Iya. Jadi setelah 15 menit itu dari yang tadinya 5 gelas dia tersisa menjadi 3 gelas. Ya. Baik. Disaring, dituang, kemudian bisa langsung diminum 3 kali sehari. Baik, Dok. Sebelum makan sebaiknya. Oke, kalau gitu kita kembali lagi ke IG ya, Dok ya. Ini kayaknya masih banyak pertanyaan lagi lewat IG ya, silakan. Ini udah dikasih caranya ya pemirsa ya, sampai kendil-kendilnya diingetin tuh. Jangan-jangan beli kendil khusus Tapi buat kayaknya bikin kalau repot jamu. nih, Dokter Iya. Ingrid, boleh nggak kita langsung beli jamu yang udah jadi? Boleh. Boleh. Tapi ada syarat nggak? Kita kan jamu ini banyak diedar. Itu kita harus perhatikan apa nih kalau membeli jamu-jamu yang sudah siap minum begitu? Ya, tadi seperti yang saya sampaikan, jadi jamu itu ada yang bentuknya segar, ada yang bentuknya kering, ada yang bentuknya ekstrak. Biasanya ekstrak itu dalam kapsul. Nah, kita bisa pilih di antara itu yang mana. Kalau yang bentuknya segar, itu memang biasanya tidak ada izin edar Badan POM, memang tidak ada kewajiban seperti itu. Jadi kita memang artinya harus ada rasa percaya sama penjualnya ya. Kalau nggak percaya ya jangan, kalau nggak percaya gitu. jangan gitu ya. Demikian pula bahan kering. Bahan kering juga biasanya kalau yang tinggal seduh-seduh aja, Tidak bahan ada. kering itu biasanya nggak ada izin edar Badan POM-nya. Jadi kembali lagi kita perlu percaya dengan kredibilitas dari penjualnya, kan begitu. Sedangkan kalau yang bentuknya ekstrak, misalnya dalam kapsul, itu harus ada nomor izin edar Badan POM-nya. Jadi kalau tidak ada itu jangan ya? Jangan. Betul. Kemudian Itu yang perlu takarannya diperhatikan. ikuti yang ada pada kemasan. Karena Dosisnya tiap-tiap seperti produsen apa? itu kadang-kadang standarisasinya beda-beda. Sehingga dosis bisa berbeda antar merek. Gitu. Baik. Kita udah dulu ya Udah. Ke IG dulu ya, Penasaran, ke saya IG suka dulu minum ya. jamu soalnya, Bunda. Jadi ini kalau dari Lucy ya. Selamat pagi, Dok. Pagi. Saya ingin tanya apakah memang benar kalau asam urat tidak bisa disembuhkan dan cara menyembuhkan asam urat harus operasi? Jawabnya langsung sama-sama tidak ya. Nah, dan minum obat antiinflamasi itu hanya meredakan sakitnya saja, tidak benar menghilangkan asam urat. Iya, karena tadi kalau enggak kita nggak butuh dokter Cindy, nggak butuh dokter Ingrid jadinya kan. Ini penting nih, apakah anak muda memiliki peluang kena asam urat? Dokter Cindy, punya pasien banyak yang muda-muda? Yang paling muda umur berapa, Dok? Ada yang, soalnya jarang ada yang mau cek darah ya. SMP pun ada. Jadi terus kalau yang kayak gitu apa, Dok, permasalahannya? Dikurangi berat badannya dulu kah? Apanya dulu, Dok? Pasti kalau dari saya yang memberikan obat pasti dokter anak kan, itu soalnya bidangin dokter anak. Nah, kalau dari anggap saya yang dewasa pasti muda lah, Dok, misalkan. Pasti kalau misalnya dia berat badannya berlebih, harus turunkan Berat badan lemaknya dulu. tadi. Oke, baik. Dan kemudian makanannya tetap bergizi lengkap dan seimbang. Kalau dari makanan kita memang kalau kita banyak goreng-goreng, banyak mengandung makanan Langsung yang mengandung tuh lemak di-cut gitu, Dok? jenuh, itu sebaiknya langsung dibatasi. Kita naikin makanan-makanan yang mengandung asam lemak tidak jenuh, misalnya kita pakai minyak zaitun ke situ, omega 3 kan, itu antiinflamasi juga, itu akan membantu di situ. Berarti, Dok, nanti kita dikasih yang namanya meal plan atau rencana makan gitu ya? Iya, Dan ini personalized meal plan yang kita akan bikin. Boleh nggak tiap rencana orang makannya yang sendiri-sendiri. sehat tapi juga enak? Nah itu kadang-kadang. Harusnya bisa ya, Dok? Iya. Ya? Bisa, karena Kan bumbu orang dapur bisa image-nya dipakai, kalau semua makanan bisa diet, dipakai. makanan sehat itu nggak enak gitu. Bisa. Anyep gitu, anyep. Iya, nggak nendang. Karena kayak belum gitu. ketemu sama dokter Cindy sama
bener-bener gitu aja. Tadi aja kita minum air aja bisa kasih lemon, jangan salah loh. Oke, dari Vika ya. Seledri campur lemon enak loh dok, cobain deh. Enak, Kasih enak. es batu Kan ya. nggak suka Yes. seledri kan, Iya. begitu campur lemon enak. Kasih Iya. madu. Iya, kita Tapi seledrinya kayaknya yang enak yang gede deh. Yang kecil yang ada segede-gede rada. batang Yang itu ya. batang-batang Efeknya itu masih ya. sama ya. Yang penting Kita- beratnya sesuai. Oh, oke, baik. Kita Iya, baca dari baik kita. Vika Aryan, ya. Orang tua saya terkena asam urat, apakah saya juga bisa terkena? Oh, maksudnya asam urat? diturunkan Turunan, nggak ya. gitu? Ya bisa aja. Lebih ke Tapi- pola makannya atau lebih ke genetiknya? Kayak genetiknya ada, pola hidupnya juga, kelebihan berat badannya juga, banyak faktor yang mempengaruhi. Tapi ingat loh selamanya yang paling berpengaruh adalah pola hidupnya ya dok ya. Berarti Jadi bukan sesaat, berarti ini Jangan nyalahin jangka panjang. genetik ya. Ya. Jangan nyalahin genetik. Ya, Keturunan ya, ya. bisa di gini, yang paling gampang gini, dokter Boy ini ya ayahnya nggak asam urat, Ya. tapi dia asam urat kan. Nah, berarti kan udah jelas tuh genetiknya nggak dapet. Tapi Ya, kalau makannya yang salah. gara-gara di pinggir pantai, cari kan gitu ya. Oke, ke Rusmiati ya, kadar asam urat normal untuk perempuan dan laki-laki apakah beda dok? Beda ya Beda. pasti ya tadi dok ya. Tapi Tadi- kenapa dibedain gitu sih dok? Kan kita makannya sama-sama makan dok. Aku rasa berdasarkan terkait- penelitian ilmiahnya ya. Jadi kalau Dan wanita terkait segini juga dengan mungkin. hormon estrogen sih dok. Ya. Hormon estrogen, jadi hormon estrogen itu kan mempengaruhi metabolisme dari purin juga Ya. kan, sehingga pada perempuan makanya kadar normalnya dia lebih Karena udah rendah, dibantuin sama lebih- estrogen nih Nah. sebetulnya dia Iya. gitu ya. Nah sedikit nih dok, ini mungkin pemirsa juga tanya, kalau misalnya kadar asam urat terus tinggi, dampak bahaya apa yang kemudian hari akan dialami oleh orang tersebut? Artinya dia selalu tinggi. Kan banyak asam Kopi, uratnya batu, Batu? ya. Batu ke ginjal. ginjal. Iya, iya, Ginjal. Dan iya. nanti kalau dibiarkan terus-terusan kronik, akhirnya bisa gangguan fungsi ginjal kan. Nah, itu Jadi yang buat hati-hati. pemirsa di rumah, jadi kalau misalkan ada yang ngerasa bahwa saya tuh 10, 9 tapi nggak Nggak sakit apa-apa, gitu ya. santai-santai aja, Bukan betul. cuma sakit ya pemirsa, tapi kita kejar juga bahwa dia akan merusak organ tubuh yang salah satunya adalah ginjal. Oke, saya udah dikasih dada-dada sama spesialis pantun saya. Oke, boleh. Nih, jalan-jalan kemana nih yang Hari ini nggak jalan-jalan. oh jalan-jalan gimana? Bikin seger aroma mentol. Buat bikin aromaterapi. Heeh. Rutin olahraga dan hindari alkohol agar asam urat tidak datang menghampiri. Cakep amat. Kirain ada seledri, ada lemon. Itu enggak mau gitu ya. Bukan gimana dong? Lagi jalan baca surat. Nggak sengaja nginjek paku yang berkarat. Asam urat, Iya, asam asam urat. urat. Daripada ngomongin penyakit asam urat, lebih kita jajan yuk bakso urat. Yeay, gimana? Ih, dok, jangan-jangan tuh bakso urat juga banyak tuh Turinnya permasalahannya. tinggi, tapi enak banget. Dokter Cindy terima kasih banyak. Sama-sama. Walaupun kita kayaknya masih kurang nih Iya. waktunya, tapi udah dapat banyak loh kita sebetulnya. Dan kalau yang kegemukan mohon maaf, tetap aja harus berat Ya, nanti kita undang lagi dokter Cindy, kita bicara mengenai bagaimana ada meal plan tadi ya. Kita belum bahas mengenai betul. itu ya. Dokter Cindy terima kasih banyak banget yang di dapur kita nih ternyata jadi penyelamat bangsa dan negara. Enggak deh, menyelamatkan kita dari asam urat sebetulnya ya. Pemirsa kalau ketinggalan langsung aja lihat di YouTube-nya TVRI Nasional. So saksikan yang namanya Halo Dokter dari Senin sampai hari Jumat. Jumat 9.30 sampai selesai. Iya, dan pastinya banyak informasi-informasi menarik mengenai kesehatan. Tetap di Halo Dokter, karena sehat itu Asik. Selamat.